Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Eri Valeri. Saya berasal dari kelas 2A. Judul kultum saya hari ini yaitu suri tauladan yang sempurna bagi umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli wa karihal musyrikun wa karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai permulaan, marilah kita senantiasa menuturkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengingat dan mengambil pelajaran atas hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat kita sampaikan pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umat Islam yang senantiasa menegakkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap datangnya bulan Rabiul Awal dalam bulan Hijriah, kita akan diingatkan akan kelahiran Muhammad bin Abdullah, tepatnya di Makkah. Dialah yang kemudian menjadi utusan Allah yang untuk menyampaikan risalah agama Islam. Melalui beliau pula Islam tersebar ke seluruh dunia sehingga menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak yang terpuji. Bahkan ibundanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran dan Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang sempurna bagi umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, pujian Allah terhadap Nabi Muhammad dapat kita temukan di Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 4 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad tidak hanya diakui oleh kalangan umat Islam saja. Kaum non-muslim pun turut memuji perangai beliau, sampai-sampai beliau digelari Al-Amin karena kejujurannya. Hadirin yang dirahmati Allah, kedatangan Nabi Muhammad ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Syekh Yusuf Qaradawi dalam buku Kaifa Nata'amal Ma'al Quran mengatakan bahwasanya salah satu tujuan syariat Islam yaitu menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, sesungguhnya aku Muhammad hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak atau moral inilah yang sangat diperlukan untuk kehidupan menjelang hari akhir. Seperti yang terjadi sekarang ini, berbagai kemungkaran sosial yang lebih mudah ditemui. Ini menandakan bahwa suara keburukan jauh lebih banyak ketimbang kebajikan. Melalui momen Maulid Nabi ini, marilah kita mengingat kembali mengenai penerapan akhlak mulia yang menjadi solusi nyata sebagai teladan dari Nabi Muhammad. Kita perlu mencontoh beliau dalam upayanya mengatur negara yang baik sembari menata masyarakat lebih bermoral. Perilaku akhlak menjadi simpul ketaatan dan keimanan yang bisa memperbaiki dan mengubah moralitas masyarakat. Sebagai bentuk revolusi moral, akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad ini mesti ditempatkan sebagai tindakan yang nyata pada pergaulan global yang penuh tantangan seperti sekarang ini. Aspek kebaikan, kejujuran, kesalehan, dan keadilan bagi manusia
bagi semua kalangan yang diajarkan beliau perlu ditanamkan pada setiap tindakan individu. Nabi Muhammad juga mengingatkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Berbagai kemungkaran diawali oleh hawa nafsu yang selalu kita perturutkan. Oleh sebab itu, hawa nafsu harus dikekang dengan meningkatkan keimanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang biasanya dilakukan pada kita saat perayaan Maulid Nabi ini? Yang dilakukan tiada lain yaitu adalah hal-hal yang disyariatkan dan dianjurkan untuk dikerjakan, yaitu membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membaca salawat, melantunkan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan sejarah hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dengan meningkatkan keimanan dan meneladani akhlak mulia di bawah Nabi Muhammad, kita berharap mampu menatap masa depan yang lebih baik lagi. Demikianlah ceramah Maulid Nabi yang saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita mudah meneladani akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.